Yoho, apa kabar nakama semuanya? Zoro si kepala lumut sudah menjadi perhatian banyak orang. Kami yakin melihat bagaimana One Piece chapter 1000 dan chapter 1001 berjalan. Ada banyak fanboy Zoro yang mengejek Sanji, mengingat sekarang Zoro dengan sangat kerennya berhadapan melawan duo Yonko. Namun Sanji, ia malah terjebak karena seorang perempuan yang jabatannya sebagai Tobiropo. Melihat bagaimana One Piece chapter 1001 berjalan, kami sedikit penasaran dan ingin membicarakan satu hal tentang Zoro, yakni mengenai kapan Zoro akan mampu memunculkan potensi dari pedang Enma. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Sejauh dari apa yang kita ketahui, Kaido adalah karakter yang memiliki beberapa kemiripan dengan Mihawk. Mihawk pada One Piece chapter 51, ia dikenal sebagai pendekar pedang terbaik dunia. Ya, sebetulnya gelar tersebut sampai hari ini masih dipegang oleh Takanome Mihawk. Namun di pertarungan pertamanya melawan Zoro, Mihawk hanya meladeni Zoro menggunakan sebuah pisau kecil miliknya. Mihawk melakukan ini karena secara sadar mengetahui perbedaan kekuatan antara Mihawk dan Zoro. Dan kita semua tahu kelanjutan dari cerita Mihawk versus Zoro. Pertempuran dimenangkan oleh Mihawk. Dan yang dilakukan Kaido saat ini juga hampir sama. Kaido adalah karakter yang sekarang digambarkan dengan durabilitas yang luar biasa hebat. Bagi yang tidak tahu apa itu durabilitas, durabilitas adalah daya tahan. Sebetulnya bukan hanya durabilitasnya saja yang luar biasa, Kaido mencakup semuanya. Ia memiliki kecepatan yang luar biasa, terbukti pada One Piece chapter 1001. Meskipun Luffy sudah menggunakan Kenbun Shokuhaki tingkat lanjut, Luffy tidak sempat untuk menghindari serangan Kaido karena Kaido memiliki kecepatan yang luar biasa. Kemudian untuk kekuatan atau strength, Kaido jelas di atas para supernova yang sekarang. Sekali gaplokan, Luffy langsung mengucurkan darah dan terpental jauh. Para Akazaya pun tak bisa berkutik apa-apa melawan Kaido yang dalam mode serius. Maksud dari kami mengatakan ini adalah, untuk sekarang Kaido memiliki statistik kemampuan diri yang luar biasa. Ia memiliki semuanya. Dan reaksi Kaido pada One Piece chapter 1001 yang menyuruh Big Mom untuk minggir dan ingin mengetahui seberapa kuat para supernova ini menunjukkan bahwa Kaido adalah karakter yang bukan sembarangan. Ia ingin mengukur kemampuan dirinya terlebih dahulu dengan lawannya, sama seperti dengan Mihawk pada saat arc Marineford. Di awal pertempuran Marineford, si Chibuka yang pertama kali turun adalah Takanome Mihawk. Mihawk waktu itu turun untuk menyerang dengan tujuan ingin mengetahui perbedaan kekuatan dirinya dengan Shirohige. Yang mana Mihawk langsung melancarkan tebasan pada Shirohige. Namun sayangnya, serangan Mihawk itu dihentikan oleh Daimon Jozu. Dan teruntuk Big Mom, Big Mom ini sedikit berbeda dengan Kaido. Big Mom cenderung langsung menghajar ketimbang ia mengukur kemampuan dirinya terlebih dahulu dengan musuh. Ya mungkin Big Mom bukan orang seperti Kaido yang begitu menikmati pertarungan. Kaido yang menikmati pertarungan juga ada alasannya. Kaido sangat menyukai orang-orang yang pada awalnya begitu bersemangat untuk mengalahkan dirinya. Lalu tiba-tiba mereka tersadarkan bahwa kemampuan dirinya tidak cukup untuk mengalahkan Kaido. Di One Piece chapter 1001, bukan hanya trio Kapten Supernova yang mendapatkan kesempatan untuk mengajar Kaido, tapi Zoro dan Killer juga mendapatkan jatah. Zoro menyerang Kaido menggunakan pedang Enma miliknya. Sebetulnya, serangan Zoro pada Kaido ini berdamage sedikit, tidak terlalu banyak. Yang mana di sini Kaido berkomentar, "Hororororo, seperti yang sudah kuduga." Dan kemudian di panel berikutnya ada komentar Zoro yang mengatakan, "Aku harus mengeluarkan kekuatan penuh dari Enma." Sepertinya Kaido menyadari tentang Zoro yang menggunakan pedang Enma, salah satu pedang yang berhasil melukai diri Kaido. Yang mana sekarang pertanyaannya adalah, kapankah Zoro berhasil mengeluarkan kekuatan penuh dari pedang Enma? Sekarang mari kita lihat kembali pertarungan Zoro yang mengalami sedikit kesulitan untuk menebas.
yakni pertarungan Zoro melawan Dustbones atau Mr. One. Pada One Piece chapter 193, Zoro berkata, "Jadi tubuhmu itu sekeras pedang. Kalau aku tidak bisa memotong besi, berarti aku tidak bisa menebasmu. Oh, jadi karena aku tidak bisa memotong besi, berarti aku tidak bisa mengalahkanmu." Dan di lembaran berikutnya, Zoro mengatakan, "Saat aku mengalahkanmu, aku akan menjadi pria yang dapat memotong besi." Dari sini, Zoro benar-benar menyukai tantangan. Ia memiliki tekad untuk memotong hal yang belum bisa ia potong. Dan di arc Wano Kuni, Zoro sudah mengatakan secara gamblang pada Queen bahwa ia ingin memotong makhluk terkuat di dunia, yakni Kaido. Dan di chapter 194, Roro no Zoro awalnya kalah telak melawan Dustbone. Zoro benar-benar babak belur. Ia sama sekali tidak bisa melukai Dustbone, yang mana sehabis terbantai itu, Zoro mendapatkan flashback dari dojo miliknya. Ia teringat akan kata-kata gurunya yang ada di desa Shimotsuki. Dan baru di chapter 195, Zoro berhasil mengeluarkan kemampuannya untuk bisa menebas besi. Dan kemudian dari kasus Zoro bertarung melawan Pika, yakni pada One Piece chapter 777. Ketika Pika menjauh dari Zoro dan mencoba untuk menyerang nakama Zoro, Zoro menggunakan otaknya, memikirkan 5 rencana sekaligus untuk menghadapi masalah ini. Dan kita semua tahu bahwa Zoro memiliki planning yang kelima, yakni lompat ke udara dan membelah Pika. Maksud dari kami mengatakan ini semua adalah Zoro bukanlah petarung bodoh. Setidaknya ia bisa mengukur apa yang tidak bisa ia lakukan dan apa yang bisa ia lakukan. Dari kasus melawan Mr. One, Zoro berhasil mencari tahu jalan keluar dengan cara mengingat masa lalu. Ya memang jurus mengingat masa lalu ini sangat kuat sekali dampaknya. Dan pada kasus Pika, Zoro menggunakan otaknya untuk berpikir apa yang harus ia lakukan di masa sekarang. Sehingga pertanyaannya lagi, kapan Zoro akan mengeluarkan seluruh kemampuan pedang Enma? Kami memiliki 2 kemungkinan, yakni ketika nanti pertarungan sedang tersudut, alias Zoro memang sedang benar-benar tersudut, maka muncullah sebuah flashback yang akan menguatkan dirinya. Atau kemungkinan yang kedua adalah seperti ketika Zoro melawan Kaku, yakni tiba-tiba Zoro memiliki kemampuan yang luar biasa. Beberapa orang berpendapat bahwa Zoro waktu itu berhasil mengeluarkan kemampuan sejati dari pedang terkutuk, yakni teknik Asura. Sehingga bagaimana jika nanti di arc Wano Kuni tiba-tiba Zoro mengeluarkan kemampuan sejati dari pedang Enma, yakni sebuah pedang yang mampu untuk membelah neraka. Oh ya, meskipun Zoro sudah berhasil melukai Kaido di arc Wano Kuni ini, itu bukan berarti Zoro sudah kuat. Ia masih harus berjuang, karena percikan darah yang Kaido keluarkan karena serangan Zoro mungkin saja berasa seperti digigit semut bagi Kaido. Ingatlah bahwa Kaido memiliki durabilitas yang luar biasa. Sampai saat ini ia belum serius. Ia masih menggunakan kemampuan seadanya. Ia belum mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Dan mengenai perbedaan Kaido yang bertempur melawan Akazaya dan bertempur melawan Supernova juga menjadi hal yang mungkin mirip seperti Mihawk. Kaido ketika bertarung melawan Akazaya, ia bertarung seperti orang yang depresi, seperti orang yang tertekan. Tapi di One Piece chapter 1001, Kaido tersenyum lebar ketika bertarung dengan Supernova, sama seperti dengan Mihawk pada One Piece chapter 51. Pada awalnya, Mihawk adalah orang yang boring. Ia membelah kapal dengan santai. Namun setelah ia bertemu dengan Zoro, orang yang memiliki tekad ingin menjadi pendekar pedang terbaik dunia, orang yang menyatakan kekalahannya di hadapan Mihawk, orang yang memiliki pendirian seorang pria itu, Mihawk langsung tersenyum lebar lagi dan malah menyuruh Zoro untuk tetap hidup. Sehingga kesimpulannya ada banyak kemiripan karakter antara Kaido dan Mihawk, yang mana di sini bisa menjadi poin tambahan untuk cerita ini menyatakan bahwa Kaido adalah lawan yang benar-benar cocok untuk Zoro. Roro no Zoro masih perlu berkembang, yang mana ini merupakan hal yang bagus. Sekarang Zoro memiliki musuh yang memaksa dirinya untuk melampaui kemampuannya sendiri. Berbeda seperti ketika bertarung melawan Pika, yang mana Zoro bertarung dengan santai.
Untuk sekarang, cerita untuk Zoro sepertinya akan berfokus kepada Zoro yang bisa atau tidak mengeluarkan potensi terbaik dari pedang Enma. Karena dengan mengeluarkan potensi terbaik dari pedang Enma itulah, Zoro akan mampu untuk melukai Kaido secara mendalam. Yang mana referensi untuk kasus ini pernah Zoro lalui ketika Zoro melawan Mr. One atau Dust Bones. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP, dan terima kasih banyak.